Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian Minggu hari ini. Kepada Bapak Diakon Juni Rumsakaria selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada Bapak Ibu Penetua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Budi Alpianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Saudari Gresela dan Febiria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, kepada segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik yang ada di gedung gereja Betania Barimba, maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 4 Juli 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu, tanggal 4 Juli tahun 2021. Perayaan Hari Perempuan GKE, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar, Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKE Barimba, liturgus, Penetua Herti Carolina, song leader Ponila dan Herlina W. Uda. Pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Berita kebaktian lingkungan, rumah tangga mandiri, dan kebaktian syukur. Yang pertama, diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari almarhum Alfonso Tanjung yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli tahun 2021 pukul 17.00 WIB di tempat keluarga Wilson Tanjung di Jalan Sukun RT 1 Kelurahan Barimba, Lingkungan Pelayanan 1 yang bertugas sebagai liturgus, penetua Sri Apriasi Pani dan pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Yang kedua, akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri yang dimajukan pada hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 pukul 15.30 WIB di tempat keluarga Christian Korintus di Jalan Karatak Taheta RT 4 Kelurahan Barimba, Lingkungan Pelayanan 2 yang bertugas sebagai liturgus, penetua CC Anggen dan pemain keyboard Mardiampung SPD. Berita lain-lain, bersama ini kami menyampaikan kepada para pemuda-pemudi warga jemaat GKI Barimba yang ingin mengikuti kelas pembelajaran katekisasi tahun ini, pendaftaran masih ditunggu sampai dengan akhir bulan Juli ini dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Dan untuk yang masuk setelah bulan Juli akan dimasukkan ke kelas pembelajaran katekisasi tahun depan.
Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama puji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1. Hai Kristen, nyanyilah bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan menyambut potom dan salam tadi dan mengangkat pujian kita yang kita ambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, baitnya yang ketiga, 1 hingga baitnya yang ketiga, bersyukurlah pada Tuhan. PKJ nomor 7 ayat 1 sampai bait yang ketiga. Aku hendak mengaku
jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa membalas kasih terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan kami betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang ada terbatas itu telah memungkinkan dan pelayakan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari 2 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, dengan perikop Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadapi raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Kita memuji muliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, firman-Mu kupegang selalu. Memegang, mencoba memimpin
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang beribadah di gereja maupun yang beribadah dari rumahnya masing-masing, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita saat ini yaitu diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini dengan benar, dan juga kami mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Perikop yang pertama, Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bercerita pada kita tentang Yesus yang setelah melayani di berbagai kota, dari kota yang satu ke kota yang lain, ia kembali ke kota asalnya, yaitu Nazaret. Dan pada saat Yesus kembali ke kota asalnya yang bernama Nazaret itu,
ia datang dengan identitas yang baru, yaitu sebagai guru, dan para muridnya juga ikut menemani Yesus. Di Nazaret, di tengah orang seasalnya, diceritakan kepada kita, Yesus mengajar pada rumah ibadat pada hari Sabat. Dan dikatakan pada saat Yesus mengajar jemaat yang besar jumlahnya itu, sebagian besar jemaat yang hadir pada saat itu takjub mendengar pengajarannya. Tidak hanya mengajar, tetapi Yesus juga mengadakan mujizat. Dan tindakan Yesus mengajar dan melakukan mujizat bukan diterima dengan baik oleh orang-orang seasalnya. Tapi justru kita menemukan dalam bagian nas ini, justru sebaliknya mereka menolak kehadiran Yesus karena ketidakpercayaan mereka. Dan ketidakpercayaan ini juga karena ketidakpercayaan mereka tentang diri Yesus, lebih-lebih pengajarannya. Mereka tidak mau menerima pengajarannya dan menolak pengajaran dan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka menolak Yesus? Karena bagi orang Nazaret pada saat itu, Yesus ini tetaplah anak tukang kayu. Yesus ini hanyalah orang yang sederhana sama seperti mereka. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan banyak mujizat? Bagaimana mungkin Yesus yang adalah anak tukang kayu itu bisa melakukan hal itu? Itulah yang ada dalam pikiran mereka tentang identitas, latar belakang keluarga Yesus yang mereka lihat, sehingga membuat mereka menolak Yesus. Saudaraku, ada hal yang menarik dari kisah Injil hari ini. Berhadapan dengan penolakan terhadap kehadiran pengajaran Yesus, di sini kita melihat reaksi Yesus terhadap penolakan itu. Yesus tidak marah, ia tidak dendam, tetapi justru ia tetap menahan diri untuk melakukan mujizat di tempat asalnya. Yesus tahu situasi kehidupan mereka. Dan bagi kita melihat inilah kerendahan hati Yesus. Dia tetap menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan saudaranya. Walaupun ia mampu melakukannya, tapi ia tetap menerima itu semua. Dia tidak menyombongkan diri akan kemampuan yang sudah ia lakukan di tempat lain dan akan ia lakukan di Nazaret. Tidak. Ia tidak memaksakan kehendaknya dan terus mengajar melakukan mujizat. Tetapi dalam bagian nas ini, ia menerima penolakan itu. Penolakan oleh saudara-saudara seasalnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan penolakan ini juga yang diperingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Penolakan tidak membuatnya berhenti untuk menyampaikan pengajaran. Penolakan yang dialami oleh Yesus tidak membuat dia jera untuk terus memberitakan berita pertobatan. Tetapi justru dengan penolakan itu ia semakin gigih untuk menyatakan ajaran, memberitakan berita pertobatan di lain tempat. Dan kegigihannya diwujudkan dengan melibatkan orang lain menjadi partner kerja. Melibatkan para murid, rasul yang diutus untuk memberitakan berita pertobatan, mengusir setan, memulihkan orang-orang sakit. Dan itulah kekuatan tim yang bekerja sama dalam perutusan yang dilakukan oleh Yesus.
Penolakan yang dirasakan dan dialami oleh Yesus ini juga yang diperingatkan oleh Yesus kepada para murid. Bahwa ketika para murid diutus untuk memberitakan berita pertobatan kepada manusia, maka para murid juga diingatkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak semua orang akan menerima. Tetapi justru di suatu ketika mereka pun pasti sama akan mengalami banyak penolakan seperti yang dialami dan dirasakan oleh Yesus. Dan di sini Yesus memperingatkan para murid, ia katakan, jika terjadi penolakan, para murid harus segera mengebaskan debu yang ada di kaki mereka. Dan kata mengebaskan debu yang ada di kaki mereka ini sebagai peringatan kepada tuan rumah bahwa mereka ikhlas dengan penolakan itu. Berbesar hati. Berarti ketika mereka ditolak di tempat itu, mereka berbesar hati tetapi tidak membuat mereka untuk jera untuk melakukan hal yang baik, yaitu memberitakan berita pertobatan. Karena satu hal yang baik itu, apapun cara orang untuk menghalangi, jangan sampai hal yang baik itu berhenti di situ. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, kita bersama-sama boleh merenungkan akan perjalanan hidup kita. Kita juga pasti sering mengalami penolakan. Banyak hal tanda petik penolakan itu. Entah itu keberadaan diri kita, entah itu perbuatan baik kita, niat tujuan baik kita, dan lain sebagainya. Dan bila kita berhadapan dengan penolakan, jujur, pasti kita sering kecewa. Kita akan marah. Kita tidak bisa menerima penolakan semacam itu. Apalagi niat dan tujuan kita baik adanya. Tetapi Yesus tidak. Yesus mengajarkan pada kita untuk tidak marah. Tetapi tetap rendah hati. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah terpancing emosi. Yesus mengajarkan kita untuk tidak mudah terpancing provokasi, tetapi justru tetap rendah hati, menerima dan memahami kehidupan saudara-saudaranya di Nazaret, di dalam bagian nas ini. Semoga kita juga demikian Bapak Ibu. Semoga kita juga dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tetap menjadi pribadi yang tidak mudah terprovokasi oleh kehidupan di sekitar kita, yang dapat mengubah niat tulus, perbuatan baik. Semoga kita tetap legowo. Kita tidak mudah terprovokasi oleh kehidupan di sekitar kita yang sekiranya itu dapat menjerumuskan kita pada hal yang tidak baik. Dan seperti yang diingatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam bagian firman Tuhan hari ini. Tetaplah rendah hati, tetaplah memiliki niat dan tujuan yang baik, tetaplah berbuat baik. Meskipun niat baik itu tidak selamanya atau tidak semua diterima dengan baik, tetapi tetaplah berbuat baik. Karena pertanggungjawaban kita bukan kepada manusia, tetapi niat baik, ketulusan hati, perbuatan baik, pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan. Karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun cara manusia untuk menolak segala niat baik itu, kita percaya pada saatnya Tuhan akan membukakan, memberi jalan, sehingga niat tulus itu akan terlaksana dengan baik. Seperti dalam bagian nas ini,
Ketika Yesus telah memperingatkan mereka, maka pergilah murid-murid. Dan kita melihat dalam ayat 12 dan 13, begitu para murid ini berbuah dalam melakukan tugas misi mereka, memberitakan berita pertobatan. Mereka dipakai oleh Tuhan. Tetaplah rendah hati, tetaplah berbuat baik. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang mulia untuk kami, agar kami memiliki kerendahan hati, agar kami menjadi pribadi yang tidak mudah terpancing emosi, menjadi pribadi yang tidak mudah terprovokasi dengan kehidupan di sekitar kami, yang kiranya itu dapat menjerumuskan kami kepada hati yang penuh dengan ego, tinggi hati, kesombongan. Dan terima kasih firman-Mu juga mengajarkan kami untuk terus dan terus melakukan segala hal yang baik, niat, tujuan yang baik dalam ketulusan hati. Apapun cara-cara dunia ini ingin menghalangi kami untuk melakukan perbuatan yang baik itu, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berpihak kepada kami. Dan tidak akan pernah sia-sia yang boleh kami lakukan. Demikian Tuhan, kami tidak akan pernah undur, kami tidak akan pernah jera ketika kami mengalami penolakan itu. Tetapi kami akan terus semasa kami tinggal di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melewati firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Bapa di sorga, sebelum kami datang dalam permohonan doa kami, biarlah Tuhan Yesus Engkau menguduskan dan menyucikan kami, mengampuni kami dari segala kesalahan dosa yang kami lakukan. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa, yang sering menyakiti hati Tuhan, bahkan juga menyakiti hati sesama kami, baik melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Ampuni kami ya Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau pada saat ini, dari tempat-Mu yang maha tinggi, Tuhan berkenan menyendengkan telinga-Mu, mendengarkan seruan permohonan doa kami pada saat ini. Berkatilah ya Allah keberadaan jemaat-Mu dimanapun, segenap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan hadir menolong dan menopang. Tuhan juga mengetahui segala bentuk kekhawatiran dan pergumulan hidup kami. Dan Tuhan senantiasa berkenan membukakan jalan keluar yang terbaik untuk kami dalam hikmat Tuhan. Demikian juga usaha dan pekerjaan kami diberkati. Biarlah apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan, dan boleh menjadi kepujian, hormat bagi nama Tuhan. Tuhan juga mencukupkan kami dengan segala berkat, rezeki, karunia tambah karunia. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hidup kami disediakan oleh Tuhan menurut cara dan kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhan senantiasa merancangkan rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera untuk kami semua. Bahkan berkat Tuhan itu tidak saja kami secara pribadi yang menikmatinya, tetapi berkat Tuhan itu berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk istri kami, suami kami, anak, cucu, menantu, seluruh keluarga, orang tua kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, kami bawa
segala bentuk pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga ya Bapa, Tuhan memberkati segala rencana dan impian hidup kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Berkati persekutuan jemaat, berkati kami hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati juga orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan juga memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang berduka cita. Tuhan juga memberikan semangat hidup dan kekuatan hati bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Saudara-saudara kami yang terpenjara, saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangga, saudara-saudara kami yang tidak pernah berhenti berharap menantikan jawaban dari setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Segala sesuatu akan Tuhan siapkan dan sediakan, dan Tuhan jawab menurut cara, waktu dan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Bapa, berkatilah juga keadaan bangsa dan negara kami ini. Pulihkanlah ya Bapa keadaan bangsa dan negara kami ini dari segala bentuk ketidakadilan, peperangan, penindasan, bahkan juga bencana alam dan juga bencana COVID yang masih merajalela di muka bumi ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami ini. Engkau memakai manusia untuk menjadi sarana saluran berkat, menolong keadaan kami ini, melewati pemimpin-pemimpin kami, baik itu pemimpin dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Nyatakanlah kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, sehingga mampu memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, dan bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, tetapi mementingkan kepentingan bersama. Berkenanlah Tuhan memakai mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan seluruh keberadaan diri kami ke dalam tangan-Mu, bahkan juga kegiatan gerejawi untuk Sinode Umum yang ke-24 Gereja Kalimantan Evangelis yang akan dilaksanakan di seluruh resort wilayah Gereja Kalimantan Evangelis yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 6 sampai 9 Juli ke depan. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati untuk segala sesuatu, bahkan juga panitia yang ada di Kuala Kurun yang hanya menampung beberapa tamu karena pandemi COVID ini, yang menghalangi ruang gerak kami secara leluasa. Kami dibatasi, tapi kami percaya ya Tuhan bahwa Sinode Umum ini akan berjalan dengan baik dan lancar, melewati BPH Majelis Sinode yang akan memimpin sidang-sidang sepanjang Sinode Umum. Semuanya Tuhan pakai dan Tuhan berkati. Berkati media-media multimedia yang kami pakai, internet yang kami pakai, alat-alat yang kami pakai, sehingga seluruh resort yang mengikuti secara virtual dapat mengikutinya dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau yang berkenan memberkati dalam proses pemilihan Majelis Sinode GKE. Orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan sendiri untuk memimpin Majelis Sinode GKE ke depan untuk tahun 2021 sampai 2026. Biarlah Bapa Tuhan yang berkuasa dan bekerja, karena ini adalah pelayanan untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Saudara kami ini Aji yang ke-71, saudara kami Hapner Usin yang ke-74, saudara kami Seri Sulastri yang berulang tahun ke-55. Lengkapilah sukacita mereka dengan pertambahan usia
dengan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, dan damai sejahtera. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang, mereka tetap boleh atas perkenan Tuhan, boleh menikmati pertambahan usia kembali. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita dengan pengantar. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita mempersembahkan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata.
Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Baiklah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan diakhiri dengan haleluya 3 kali. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.